Setelah mengalahkan Mr. Light, kita pun beranjak pergi ke belakang sekolah. Dan di belakang sekolah terdapat sebuah tangan baru yang dapat menembakkan sebuah flare. Dan mengejutkannya, bukannya mengarah keluar sekolah, pintu belakang ini justru mengarah ke dalam sebuah goa, yang dimana di situ kita menyaksikan sendiri bagaimana si Catnap itu memuja dan menyembah si prototype. Pintu di belakang ini menuju ke sebuah tempat yang bernama Playhouse, yang dimana di situ terdapat sebuah makhluk kecil dari Smiling Critters yang sangat ganas dan menakutkan. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah menembakkan sebuah flare. Menuruni area Playhouse, di situ Ridwan bertemu dengan salah satu maskot dari Smiling Critters yang bernama Dog Day, yang dimana dia di situ telah kehilangan anggota tubuh bagian bawahnya. Di situ Dog Day memanggil kita sebagai malaikat yang disebut-sebut oleh Poppy, malaikat yang akan menyelamatkan mereka semua dari belenggu prototype. Dog Day memperingatkan si Ridwan mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di sana, yaitu mengenai bagaimana si Catnap menyembah si prototype layaknya dia seperti menyembah Tuhan, dan siapapun yang mencoba untuk melawan, mereka bakal dianggap kaum sesat dan bakal berakhir seperti Dog Day. Tentunya semua makhluk ganas di sini tidak ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Dog Day. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk mengikuti jalan dari prototype. Maka dari itu si Dog Day memperingatkan si Ridwan untuk segera meninggalkan Playhouse ini dan memperbaiki semua kegilaan ini bersama Poppy. Namun secara mengejutkan, sebelum si Dog Day mengakhiri kata-katanya, tiba-tiba sejumlah makhluk ganas dari Smiling Critters itu memasuki tubuh Dog Day dan mengubah si Dog Day menjadi makhluk ganas. The torments. Oh no, leave me, please, just go, run. Dengan melihat hal itu, si Ridwan pun langsung berlari sekuat tenaga untuk segera keluar dari area Playhouse ini dengan cara melewati perosotan dan menggunakan elevator. Setelah keluar dari area Playhouse, Oli kembali menghubungi Ridwan. Di situ dia menjelaskan mengapa si Catnap itu sangat mencintai prototype. Hal ini karena prototype itu pernah menyelamatkan nyawanya. Oleh sebab itu si Catnap mulai mengabdikan seluruh hidupnya demi menyenangkan hati si prototype. Kini tugas bagi Ridwan hanya tersisa satu saja, yaitu memindahkan aliran listrik yang tadinya berada di kantor konselor menjadi ke pusat Playcare. Si Ridwan pun membuka sebuah ruangan yang telah diberikan kunci oleh si Oli. Namun ketika dia sedang berusaha, tiba-tiba maskernya diambil sama si Catnap, sehingga membuat dia terkena gas merah. Hal itu membuat si Ridwan itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Di bawah alam sadarnya, si Ridwan pun seolah-olah dikembalikan ke tempat awal dia mulai menelusuri, seperti di depan awal pabrik, mulai dari bagian depan pabrik Playtime Co. sampai ke dalam area sekolah. Di sana, si Ridwan mendengarkan Poppy seperti sedang menanyakan beberapa hal. Seperti apakah Ridwan tahu apa yang Ridwan lakukan sekarang? Apakah Ridwan mengenal mereka semua? Dan apakah si Ridwan bisa membedakan yang mana yang nyata dan mana yang bukan? Selagi melihat penampakan Hagi-Wagi di depan mata, dan sebuah tangan prototipe raksasa berusaha menggapainya, si Ridwan pun kembali mendapatkan kesadarannya. Setelah terbangun, si Ridwan pun mendengarkan peringatan dari Catnap yang akan membunuhnya jika tidak meninggalkan tempat ini. Eventually, kabur dari kantor,
Ridwan pun memindahkan dua aliran listrik tersebut ke arah player, yang dimana itu akan memberikan aliran listrik yang cukup untuk menghidupkan pabrik. Namun belum sempat masang baterai itu, Catnap tiba-tiba datang dan menghampiri Ridwan sembari mengeluarkan gas beracun dari mulutnya. Kondisi ini memaksa Ridwan untuk menaiki elevator, dan mengingat efek samping dari gas merah tersebut, dia lupa kalau topengnya udah diambil sama Catnap. Jadi di sini dia harus berhati-hati banget, guys. Di situ si Catnap berubah menjadi sebuah kerangka tulang yang sangat mengerikan. Ridwan tiba di area luas yang dipenuhi oleh gas merah, yang dimana di sana, sembari mengisi daya listrik yang diperlukan untuk mengalahkan Catnap, ia harus berusaha melindungi dirinya. Di situ si Ridwan berkali-kali dihadapin dengan sebuah bayang-bayang Catnap yang mencoba untuk mendekatinya, yang mengharuskannya untuk tetap waspada supaya bisa melihat yang mana Catnap yang asli dan Catnap yang palsu. Satu-satunya cara agar si Ridwan bisa membedakan yang mana Catnap yang asli dan yang palsu adalah menembakkan sebuah flare gun. Bagaimanapun juga, dengan menahan pergerakan Catnap menggunakan semprotan gas selama beberapa menit, daya listrik pun akhirnya penuh, yang dimana disitu memberikan Ridwan kesempatan untuk menyalurkan listrik tersebut ke tangan hijau, yang dimana ketika Catnap datang, Ridwan langsung menembakkan tangan hijau tersebut ke arah Catnap. Catnap pun tumbang. Double kill! Tangan prototipe tiba-tiba muncul dari atas, membunuh Catnap yang lagi berlutut di hadapannya. Teror Catnap pun berakhir. Ridwan pun turun menggunakan elevator yang sama. Sesampainya di bawah, Ridwan pun langsung memasukkan baterai biru tersebut, lalu memindahkan gas merah dari tabung tengah ke tabung kiri. Poppy pun senang melihat si Ridwan kembali dan berhasil mengalahkan si Catnap. Namun ada satu misi lagi yang belum mereka selesaikan, yaitu membunuh prototipe. Karena si prototipe ini merupakan biang dari segala bencana yang ada di pabrik Playtime ini. Setelah lama berbincang, Kissy-Missy pun datang dan mengambil Poppy dan menaruhnya ke elevator yang siap membawa mereka ke dalam fasilitas yang lebih dalam. Begitu si Ridwan sudah bergabung dengan Poppy, Kissy-Missy bersiap untuk menarik tuasnya. Dan seketika itu, elevator pun langsung turun ke bawah. Namun ketika elevatornya sudah agak dalam, tiba-tiba ada sebuah teriakan dari atas yang menandakan bahwa Kissy-Missy sedang dalam bahaya. Lantas elevator yang tadinya udah mau masuk ke dalam, tiba-tiba disuruh naik lagi sama Poppy. Dan dia mau tahu apa yang sedang terjadi kepada Kissy-Missy. Dan disinilah Poppy Playtime chapter 3 berakhir. By the way, tadi yang membuat Kissy-Missy itu track pasti itu ulah si prototipe ya, yang mencoba untuk menikam dari belakang. Dan begitulah alur cerita dari game Poppy Playtime chapter ketiga, guys. Sekarang jadi pertanyaan, apakah si Kissy-Missy itu bakal bisa selamat dari tangan prototipe, atau justru dia malah mati karena dia ditikam dari belakang? Well, pastinya kita tidak ada yang tahu. Yang jelas ini belum berakhir, guys ya. Masih ada lanjutan chapter berikutnya lagi ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, si Ridwan itu alias si player ini masih belum keluar dari pabrik Playtime ini ya teman-teman. Mungkin nanti untuk info update selanjutnya mungkin bakal dikasih tahu ya sama developernya. Jadi ditunggu aja ya guys untuk kelanjutan dari game ini. Oke, kalau begitu terima kasih ya guys sudah menonton dari awal dari video. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG gua, nanti gua share linknya di deskripsi ya teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa lagi di video gua yang selanjutnya. And bye bye. We can make a wildfire get away.